Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Depti Nurharinda. Saya adalah salah satu guru di SD Negeri 54 Ogan Komering Ulu. Melalui video ini, saya ingin berbagi praktik baik pembelajaran digital tanpa gawai dengan memanfaatkan Wayground Paper Base sebagai bentuk inovasi sederhana namun bermakna di tengah keterbatasan sarana teknologi di sekolah saya. Pendidikan saat ini menuntut guru untuk terus bertransformasi. Kita diharapkan mampu menghadirkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, cara berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam atau deep learning. Selain itu, guru juga diharapkan mampu mendorong berkembangnya 8 dimensi profil lulusan pada peserta didik. SD Negeri 54 Oku terletak di Kelurahan Talang Jawa, Kecamatan Batu Raja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Meskipun letaknya tak jauh dari pusat kota kabupaten, namun sekolah kami belum memiliki fasilitas atau sarana prasarana yang mewadai untuk mendukung kegiatan pembelajaran yang terintegrasi teknologi digital. Di sekolah kami belum tersedia jaringan Wi-Fi, proyektor, dan laptop atau Chromebook yang dapat digunakan oleh siswa untuk pembelajaran berbasis digital. Kondisi ini membuat penerapan pembelajaran berbasis digital menjadi tantangan tersendiri. Meskipun begitu, saya percaya bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk tetap berinovasi. Guru yang kreatif bisa menghadirkan teknologi dalam bentuk yang sederhana, asal memiliki kemampuan untuk mencoba hal baru. Dari semangat itulah saya mulai mencari cara agar pembelajaran digital bisa tetap terlaksana tanpa gawai, namun tetap mindful, joyful, dan meaningful bagi peserta didik. Selain memiliki tantangan utama keterbatasan sarana digital di sekolah, tantangan lain yang hadir adalah bagaimana membuat siswa tetap bersemangat dan aktif dalam proses pembelajaran. Saya ingin kegiatan penilaian tidak hanya menjadi rutinitas yang menegangkan, tetapi juga sarana untuk belajar dan berkompetisi dengan cara yang menyenangkan. Sebagai guru, saya menyadari bahwa pembelajaran tidak selalu bergantung pada alat, tetapi pada niat, kreativitas, dan strategi. Maka, saya berusaha mencari jalan tengah dengan menggunakan teknologi yang caranya tetap sederhana dan sesuai dengan kondisi sekolah saya. Salah satu cara saya dalam menghadirkan pembelajaran berbasis digital di tengah keterbatasan yang ada adalah dengan menggunakan Wayground Paper Base. Platform Wayground sebelumnya dikenal sebagai Quizzes. Platform ini memiliki berbagai macam fitur termasuk paper based mode atau mode pembelajaran berbasis kertas yang tetap bisa digunakan meski peserta didik tidak memegang gawai atau smartphone. Mode ini digunakan sebagai sarana guru untuk mengukur kemampuan kognitif peserta didik melalui pertanyaan-pertanyaan pilihan ganda dengan 4 pilihan jawaban, di mana peserta didik dapat menjawab pertanyaan menggunakan kertas berisi kode QR. Langkah pertama yang harus dilakukan guru dalam menggunakan aplikasi Wayground Paper Base ini adalah merancang soal, baik soal untuk latihan pemahaman konsep ataupun untuk penilaian formatif. Di Wayground ada banyak cara untuk membuat soal. Guru bisa membuat pertanyaan secara manual, bisa mengimpor dari dokumen atau spreadsheet, bahkan bisa menggunakan bantuan AI yang akan membantu menghasilkan soal sesuai topik yang ingin kita tulis. Setelah soal selesai dan siap digunakan, saya memilih menu Mainkan Sekarang dan memilih option Guru Memimpin. Setelah itu, aplikasi langsung mengarahkan ke halaman yang meminta guru untuk memilih salah satu mode. Saya memilih mode kertas, kemudian memilih dan menetapkan peserta didik yang akan ikut main. Sebelum itu, saya sudah menyiapkan kertas yang berisi kode QR yang berbeda-beda untuk setiap peserta didik.
Kode ini saya dapatkan langsung dari aplikasi Wayground. Pada saat pelaksanaan, saya menjelaskan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan di Wayground menggunakan kertas kepada peserta didik. Setiap peserta didik diberi masing-masing satu kertas yang memiliki kode QR berbeda. Kode QR berbentuk persegi di mana setiap sisinya terdapat option A, B, C, dan D. Jika peserta didik ingin menjawab A, maka ia harus mengarahkan huruf A ke bagian atas kertas. Begitu juga untuk option B, C, dan D. Di sini, tugas guru adalah men-scan jawaban dari para peserta didik menggunakan smartphone kita. Namun, sebelumnya, guru harus menautkan kuis yang akan dimainkan dari laptop ke smartphone agar dapat digunakan untuk men-scan jawaban peserta didik. Pada saat pelaksanaan, peserta didik tampak sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Mereka merasa lebih percaya diri karena dapat melihat sejauh mana kemampuan mereka setelah mempelajari suatu topik. Banyak yang mengatakan bahwa belajar menjadi lebih menyenangkan karena terasa seperti bermain sambil belajar. Setelah kuis selesai, hasilnya langsung muncul di layar, lengkap dengan nilai dan peringkat peserta didik. Mereka senang bisa tahu hasilnya secara langsung. Kegiatan sederhana ini tidak hanya membuat pembelajaran lebih menarik, tetapi juga melatih peserta didik untuk reflektif terhadap hasil belajarnya. Mereka belajar untuk mengenali kemampuan diri sekaligus berlatih menerima hasil dengan sportif. Dari penerapan inovasi ini, saya belajar banyak hal. Pertama, saya menyadari bahwa teknologi tidak selalu berarti perangkat canggih. Teknologi sejatinya adalah cara berpikir kreatif untuk menyelesaikan masalah pembelajaran dengan solusi yang tepat guna. Kedua, kegiatan ini membawa dampak nyata bagi siswa. Mereka menjadi lebih semangat, aktif, dan percaya diri. Nilai mereka meningkat, tetapi yang lebih penting, mereka belajar untuk menikmati proses belajar. Ketiga, praktek ini juga memperkuat semangat kolaborasi antar guru di sekolah. Kami mulai saling berbagi praktik baik, mendiskusikan ide, dan belajar bersama sebagai sebuah langkah kecil menuju terbentuknya komunitas belajar yang hidup. Inovasi Wayground Paper Base telah membantu saya menciptakan pembelajaran yang mindful, joyful, dan meaningful di tengah keterbatasan sarana. Bagi saya, menjadi guru transformatif bukan berarti harus selalu menggunakan teknologi tinggi, tetapi bagaimana kita mampu mengubah keterbatasan menjadi peluang dan menghadirkan pembelajaran yang berdampak pada siswa. Karena sejatinya perubahan besar dalam dunia pendidikan seringkali dimulai dari langkah kecil di ruang kelas kita sendiri. Terima kasih sudah menonton video praktik baik ini. Semoga pengalaman saya dapat menginspirasi rekan guru dimanapun berada untuk terus berinovasi dan bertransformasi demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.